Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Al-Bukhari dari kelas C9 Manajemen dengan nomor NPM 10121432 akan mengulas materi tentang Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester. Yang pertama, Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan berasal dari dua kata. Yang pertama dari kata ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan ialah manusia. Definisi manusia. Manusia yaitu salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir." Surah Al-Baqarah ayat 30. Asal penciptaan manusia. Yang pertama dari tanah. Allah menjelaskan dalam kitab sucinya bahwa manusia diciptakan dari tanah. Sesudah itu dibentuknya azal, kematianmu, dan ada lagi sesuatu azal yang ada pada sisinya tentang berbangkit. Quran Surah Al-An'am ayat 2. Yang kedua yaitu ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat tetapi hakikat ruh itu terasa. Fungsi utama ruh yaitu untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Mengenai ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang isinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Yang selanjutnya yaitu unsur manusia. Manusia tersusun dalam unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit karena setelah penciptaan fisiknya Allah meniupkan ruhnya padanya. Manusia disimbolkan dengan 3 unsur. Yang pertama yaitu mempunyai qalbu atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Adapun makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan menerima dampak besar. Secara lughawiyah, qalbu memiliki arti-arti yaitu jantung, dan secara hakikiyah, qalbu artinya sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Dan selanjutnya unsur manusia itu bebas untuk memilih. Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus atau taat kepada Allah, atau mau jalan yang berbelok atau ingkar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memiliki atau memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Quran Surah Al-Imran ayat 152. Yang unsur selanjutnya yaitu manusia diberikan akal. Akal yaitu alat untuk berpikir atau berpikir untuk memahami ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah ataupun qauliyah. Setelahnya Allah membentuk manusia menjadi jasad. Nah, setelah itu Allah memberikan manusia amanah. Dalam memikul amanah, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama kaum munafik, yaitu orang-orang yang menyampaikan dirinya bahwa mereka melaksanakan, tetapi nyatanya dia tidak melaksanakan apapun. Jadi kaum ini mah hanya sekedar dalam ucapan saja, tapi tidak melakukan perbuatannya, tidak berbuat sesuatu. Yang kedua kaum musyrik. Jadi kaum musyrik mah yang tidak melaksanakan sama sekali. Jadi ini mah syirik kepada Allah, jadi mempersekutukannya.
Yang ketiga, kaum mukmin, yaitu yang melaksanakannya lahir maupun batin. Tugas khalifah fil ardi yaitu menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang berikutnya yaitu balasan berkenaan dengan amanah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Yang selanjutnya yaitu hakikat manusia. Sebagai manusia, kita harus memahami hakikat kehidupan kita. Untuk apa kita diciptakan ke dunia ini? Manusia diciptakan atas fitrah bagaimana makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Adapun yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah ataupun dhaif. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 28 yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan padamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Dan ketiga, manusia diciptakan dalam keadaan bodoh dan tidak tahu. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Dan seseorang tidak mungkin bisa beribadah apabila dia bodoh atau tidak memiliki ilmu. Sebab beribadah dengan kebodohan hanya akan melahirkan kesesatan, dan berilmu namun tidak diamalkan hanya akan menimbulkan kemurkaan Allah. Yang selanjutnya, manusia diciptakan dalam keadaan fakir atau disebut butuh. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 15 yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Dialah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha terpuji. Poin selanjutnya yaitu manusia dimuliakan oleh Allah. Manusia satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk yang lainnya. Dengan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia memiliki keistimewaan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan mempunyai keistimewaan tersendiri dan ditundukkan alam kepadanya. Manusia juga diberi tanggung jawab, yaitu ibadah kepada Allah dan menjadi khalifah atau pemimpin. Yang keempat, manusia bebas untuk memilih. Manusia yaitu makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah. Jadi manusia boleh memilih jalan hidupnya sesuai keinginannya. Tetapi Allah menunjukkan dua jalan kepada manusia, yaitu jalannya kebaikan, jalan keburukan. Namun semua kembali lagi kepada apa yang dia lakukan. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dia pernah lakukan di dunia. Yang selanjutnya yaitu materi tentang tokotul insan akan disebut dengan potensi manusia. Potensi yaitu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, terus dikembangkan menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Potensi yang diberikan Allah pada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan bisa merasakan. Pendengaran, apa itu pendengaran? Pendengaran yaitu kemampuan untuk mengenali indera suara, tetapi berbeda menurut Islam. Pendengaran menurut Islam yaitu
mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasul Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut bumi dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang selanjutnya itu potensi manusia itu diberikan penglihatan. Apa itu penglihatan? Penglihatan itu kemampuan untuk mengenali cahaya dan menampilkan salah satu dari indera. Dan selanjutnya ada potensi hati. Hati di sini banyak berargumen. Mungkin saya akan simpulkan bahwa hati itu merupakan tombak paling utama, karena segala sesuatu yang dilakukan berawal dari hati. Selanjutnya manusia mempunyai tanggung jawab atau al-mas'uliyah. Tanggung jawab yaitu kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 4. Ayat tersebut menerangkan bahwa mereka yang diberi kekuasaan di muka hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, harus mendirikan sholat pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan zakat, menyuruh manusia berbuat makruf dan mencegah kepada kemungkaran. Poin selanjutnya yaitu al-khianat. Manusia memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Perumpamaan orang yang berkhianat. Yang pertama ada kal an'am, bagaikan binatang ternak. Yang kedua kal qalbi, bagaikan anjing. Yang ketiga kal firdi, seperti monyet atau babi. Yang keempat kal khotomi, seperti kayu. Yang kelima kal hijarah, seperti batu. Yang keenam kal himar, seperti keldai. Dan yang terakhir kal ankabut, seperti laba-laba. Yang selanjutnya itu nafsul insan. Nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa yaitu bagian yang bukan jasmaniah atau material dari seseorang. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Nafs juga dalam Al-Quran diartikan sebagai jiwa yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45, diartikan bahwa kami telah menetapkan terhadap mereka dalamnya At-Taurat, bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Yang kedua yaitu nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 93, berisikan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu di hari ini, kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan. Poin ketiga, bahwasannya manusia memiliki kecenderungan untuk bersifat pada kebaikan ataupun kejahatan. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 30 yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhlah, maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang merugi. Yang poin keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Tertulis dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42. Diartikan bahwa Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ditahanlah jiwa orang yang telah menetapkan kematian
Ia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan pandangan psikoanalisis. Jiwa diartikan Tetapi pandangan psikoanalisis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia itu sendiri, dari keadaan sabar dan tidak sadar. Selanjutnya tentang tafsir Ibnu Katsir. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya ia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Nafsu manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu mutmainnah, merupakan jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran, dan juga sanggup untuk menjauhi segala kenikmatan duniawi. Kondisi jiwa seperti ini selalu akan berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu jiwa yang aruh atau qalbu azam dan akal. Tarik menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan dan keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 143 yang artinya, maka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kufur atau kafir, tidak masuk pada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula dengan orang-orang itu orang kafir, maka kamu sekali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Yang ketiga yaitu jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar, karena ia diibaratkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas pendengarannya? Maka siapakah yang akan menerima petunjuk sesudah Allah? Quran surah Al-Jasiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar hanya milik Allah, dan yang salahnya datang dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.